nggak terlalu banyak juga, tapi kan Ah, kita nggak pakai. terlalu banyak gimana sih kamu? Nggak banyak. Enggak, kayak gini kan bisa dipakai luar dalam. Ini dalamnya hitam, luarnya kayak gini. Terus bisa kayak gitu. bisa di press juga Terus pakai bisa vakum. di press, ada vakum, kita yang ngepres kayak gitu. Muhammad Sadili atau yang lebih akrab disapa Mary merupakan salah satu asisten pribadi Sultan Andara Raffi Ahmad. Tak kalah tenar dari bosnya, dirinya juga kerap tampil di layar televisi dan sosial media. Namun kesuksesan yang ia raih sampai saat ini tidak semudah yang ia jalankan. Diketahui sebelum menjadi asisten Raffi, Mary sempat menjadi tukang sate. Lantas bagaimana kisah perjalanan Mary hingga akhirnya bisa bertemu dengan Raffi Ahmad? Sambil di pesantren sambil aku kerja kan. Nah, kerja itu aku ngerias pengantin. Jadi kalau misalnya ada job pengantin aku ambil gitu, kayak ngerias pengantinnya plus dekornya kayak seperti itu. Jadi pas sampai Jakarta saya kenal sama temen. Jadi temen itu sekarang dia udah almarhum juga yang ngajak pertama kali aku kerja di sinetron jadi make up itu. Karena kalau udah ada basic make up itu tinggal mendalamin make up karakter aja gitu. Akhirnya jadi make up artis itu masuk ke PH Raffi Film. Nah di situ tuh ada Bos Raffi masuk. Nah aku nggak ngerti, nggak tahu kenapa Bos Raffi itu setiap dulu kan kalau misalnya sinetron mau tayang gitu kan yang tayangannya cepet itu dalam satu sinetron itu kita ada beberapa kamera, 4 kamera, 3 kamera gitu. Jadi yang tugas kamera 1 aku, tugas kamera 2 teman aku, ketiga teman aku juga gitu. Jadi Raffi itu setiap dari kamera 1 itu kamu ikut dong ke kamera yang sana. Ya nggak bisa, aku kan bukan asisten AA, aku di sini tuh dari PH gitu. Jadi kalau misalnya mau aku yang ngelayanin ya di kamera 1 ya sama aku, kamera 2 nanti ada temen aku bilang gitu. Akhirnya setelah itu aku baru diajak buat jadi asisten pribadinya dia gitu. Memiliki seorang asisten pribadi yang super setia, Raffi pun sangat beruntung memiliki Mary. Ketelatenan dalam mengurus keperluan Raffi dari ujung kaki hingga ujung kepala sudah tidak perlu diragukan lagi. Saya Bos Raffi itu dulu ngikutin semua, ngurusin semuanya dari baju, dari makannya dia, dari obat vitaminnya dia, semuanya lah pokoknya. Semuanya hidup Raffi sampai kamar mandi itu dia bangun tidur itu dulu pagi-pagi karena ada acara dia yang pagi. Kalau telat sedikit itu udah macet total banget. Dulu kan belum begitu banyak tol gitu ya, jalan pintas. Jadi kalau misalnya pagi-pagi saya habis sholat subuh, saya kan dari dulu emang nggak pernah tinggal sama bos. Saya selalu ngontrak sendiri. Pertama bos itu menawarkan aku, kamu tinggal di rumahku, nggak bisa karena saya banyak saudara di sini yang suka main ke aku, nggak enak kalau main ke rumah bos. Jadi diiyain, diokein, dibayarin juga kontrakan aku. Jadi saya tiap pagi nyampe rumah bos nyiapin sikat gigi terus handuknya. Jadi saya kalau mikir sekarang itu dulu antara saya istri apa pekerja gitu. Di balik sorot kamera dan kesibukan sehari-hari Raffi Ahmad, Mary pun senantiasa selalu menemani Raffi. Sebagai asisten setia, Mary tak hanya melihat Raffi sebagai publik figur, melainkan sebagai sosok yang menginspirasi dalam hidupnya. Dengan sorotan mata yang mendalam, ia pun mengungkapkan sosok asli bosnya yang sudah bekerja selama kurang lebih 20 tahun. Kalau Bos Raffi itu ya aku mungkin orang di luar sana bos pasti dibela lah gitu. Ini aku real kan, maksudnya ngomong benar-benar fakta. Karena kalau sosok Raffi itu sama aku dari dulu ya sama. Aku tuh sama Raffi itu kayak nggak ada jarak. Kayak aku tuh kakaknya dia, aku tuh dia itu kayak adik aku gitu. Jadi aku kalau misalnya dia salah atau nggak mau ngomong tinggal yang ngomong aja. Jangan gitu dong gini, aku bisa. Dia itu dari dulu kerja itu aku tahu baterai handphone dia nggak boleh lebih dari setengah. Jadi kalau udah setengah udah buru-buru chat. Nah itu dia. Kedua, dia harus cepat. Jadi Bos Raffi itu kita harus tak tok tak tok tak. Dalam kehidupan Raffi Ahmad sebagai selebritis yang padat dan mempunyai banyak program acara di mana-mana, Mary pun turut ikut andil sebagai asisten yang melibatkan diri dalam menopang rutinitas bosnya. Lalu, adakah suka dan duka yang Mary alami selama bekerja dengan Raffi Ahmad?
Kalau sukanya sih banyak, mungkin udah nggak bisa, mungkin di halayak udah pada tahu ya. Aku yang nggak ada kepikiran bisa keliling dunia, bisa jadi keliling dunia. Yang kita tuh kayaknya pakai uang aku pribadi nih, mau kerja seumur hidup kayaknya nggak mampu nih gitu. Tapi alhamdulillah aku bisa ya, beberapa mungkin udah lebih dari 100 negara yang aku datangin, misalnya ke beberapa negara gitu ya. Itu sih sukanya. Bos Raffi dan keluarga itu baik. Keluarga dari Tante Rita, dari Mak Gigi, keluarga dari Bos Raffi, Tante Ami, semuanya itu jadi udah nganggap kayak aku tuh kalau misalnya, karena aku tuh sering ngetes ya, maksudnya sering, aku ini kan pekerja, jadi kau harus tahu diri porsi aku tuh pekerja seperti apa. Kalau mereka berkumpul nih sekeluarga gitu di meja yang itu, aku diem, Mary ngapain di situ, duduk sini dekat mama, suka gitu. Ya udah akhirnya aku nyamperin. Nah, oh berarti bener ya, bos aku tuh berarti sekeluarga emang baik semua. Nah itu sih sukanya, ya nggak pernah membedakan. Apalagi kalau segi makanan, Mbak Gigi misalnya mesen yang satu porsi, hitungan misalnya nih perumpamaan 500.000 satu porsi, ya aku suruh makan yang itu juga gitu. Dan dukanya bagi aku tuh Bos Raffi yang kecelakaan itu doang. Yang waktu itu pernah berurusan sama BNN. Nah itu doang sih dukanya. Kalau yang lain sih paling dia kalau lagi sakit memaksakan dia buat kerja. Karena aku tahu Bos Raffi itu kalau masih bisa ditahan, dia tuh tetap bekerja. Makanya kenapa sering aku culik, dalam arti bukan nyulik apa ya. Tidur di mobil, misalnya pergantian dari TV yang sini ke TV yang sebelah gitu kan. Di perjalanan tuh langsung aku bawa ke rumah sakit gitu. Tahu-tahu, bangun, turun dulu. Ngapain lu bawa gue ke sini? Udah turun dulu, kita ke dalam dulu, kita infus vitamin dulu. Baru ntar kita 25 menit atau setengah jam kita tidur berdua-duaan infus gitu. Aku tuh begitu. Karena tahu dia itu kalau masih bisa nahan sakitnya itu pasti dia tahan. Aku kan takut ya. Takutnya ntar tiba-tiba dia pingsan, nanti kan nggak mau. Aku takut gitu, kasihan gitu. Setelah bertahun-tahun menjadi sosok tak terpisahkan sebagai asisten Raffi Ahmad, kini Mary memasuki babak baru kehidupannya dengan berganti alih menjadi asisten istri Raffi Ahmad, yaitu Nagita Slavina. Kedekatannya bersama Nagita Slavina tidak berbeda jauh saat menjadi asisten Raffi Ahmad, di mana mereka selalu tampak akur layaknya seorang adik kakak. Lantas, seperti apa sosok Nagita di mata Mary? Nah, kalau istrinya kebalikannya, lelet. Kalau bagi gitu emang super lelet, tapi alhamdulillah sekarang karena dia punya suami yang tak jadi kebawa. Baru sekarang ini kok bawa kan, soalnya aku kalau di mobil, Mbak sekarang udah gak lelet lagi ya. Dulu aku aja yang didonder sama suamimu, suruh bangunin, suruh buru-buru di kamarnya, dia lagi syuting di bawah misalnya. Dia kan kadang-kadang ada bill dulu gitu. Mer, ini Gigi di mana? Aku naik ke atas. Mbak, aku lagi di toilet, bilang aja aku udah ganti baju. Jadi aku bohong lagi ke bawah. Akhirnya adik Mer, Gigi gimana? Gigi itu kan istri kamu. Cobalah ke atas, coba. Aku suka kadang-kadang kan gitu. Jadi aku bagi di atas suruh bohong, di bawah nyecer mulu ke aku gitu. Hidupku lengkapi diriku, oh sayang. Ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Sebagai asisten Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Mary tidak hanya menjadi saksi setia perjalanan pasangan ini, tetapi juga setia menjaga nama baik mereka. Setiap hari, Mary mengemban tugas sebagai benteng pelindung terhadap komentar-komentar negatif yang mungkin menimpa bosnya. Lantas, bagaimana Mary menanggapi gunjingan dari netizen yang selalu diberikan kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina? Enggak sih, aku nggak pernah kesel mau bos digosipin seperti apa. Nggak pernah, karena aku tuh ngaca sama diri aku sendiri. Dan kita juga ngaca sama orang lain, nggak bisa memaksakan orang lain tuh buat suka sama kita. Kadang-kadang orang, apalagi sekarang orang banyak yang bermuka dua gitu ya. Di depan hahaha, di belakang kita digosipin ya. Jadi aku ngacanya tuh ya nggak perlu lah, orang bebas berpendapat, terserah orang mau pendapat apa, asal jangan sampai mukul. Kalau mukul itu udah beda lagi ceritanya kan gitu. Tetaplah bersamaku, jadi teman. Dengan penuh makna dan momen penuh kehangatan, Mary pun ingin mengungkapkan pesan dari isi hatinya yang paling mendalam untuk keluarga Raffi Ahmad yang telah menjadi bos serta bagian keluarga di hidup Mary. Bagi aku sih, buat Bos Raffi dan Mbak Gigi, mudah-mudahan ya ke depannya semakin bahagia. Terus rukun dari semua keluarga, jalin silaturahmi dengan baik, terus sehat,
panjang umur dan bahagia selalu dunia akhirat. Itu aja sih.